Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Para Bapak Ibu guru dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali insyaallah kajian kita untuk fikih sirah. Sedikit demi sedikit kita baca lembaran-lembaran perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta aneka macam peristiwa yang terjadi di masa hidup beliau dengan semangat bahwa Rasulullah ini seperti kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ini ada teladan yang baik. Jadi kita membaca sedikit demi sedikit untuk mengambil pelajaran dan teladan dari sejarah hidup maupun perjuangan beliau. Kemudian yang kedua juga selain mengambil teladanan dari beliau sendiri, juga mengambil keteladanan dari para sahabat, orang-orang terbaik dari umat Rasulullah yang memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai Rasulnya. Dan sahabat itu sangat beragam status sosialnya, kondisinya, sifat-sifatnya, serta perjalanan hidup dan riwayat keislamannya. Tidak selalu apa yang dialami oleh Rasulullah itu kita temukan contoh yang cocok dengan kita atau dengan situasi di mana kita berada. Ada beberapa hal yang baru secara jelas terpenuhi ketika kita membaca perjalanan hidup para sahabat. Termasuk misalnya sahabat yang akan kita baca ini, ya Umar bin Khattab. Beliau punya sejarah dari asalnya adalah orang yang paling membenci dakwah Rasulullah, kemudian berubah menjadi orang yang sangat membela dakwahnya Rasulullah. Nah, ini kita temukan contoh seperti itu dalam diri seorang sahabat yang kemudian nantinya ketika Rasulullah sudah meninggal, beliau juga menjadi pemimpin umat Islam. Nanti ada perubahan karakteristik dan perubahan cara beliau menghadapi masyarakat. Ini salah satu contoh faedah kita selain mengkaji sabda-sabda serta tindakan Rasulullah, juga mempelajari apa yang terjadi pada para sahabat yang membersamai beliau, dan itu bagian dari sirah nabawiyah. Terakhir kita sudah memulai membaca tentang masuk Islamnya Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, yang usianya masih mirip dengan beliau, masih muda, yang kebetulan masuk Islam asalnya tidak dengan niatan serius, tapi karena beliau mendengar keponakannya dihina-hina, maka sebagai pamannya memberikan respon atau reaksi spontan, ya, membela keponakannya sekaligus mengatakan kalau begitu saya juga sama masuk kepada agamanya. Lalu kemudian Rasulullah SWT menjadikan beliau betul-betul mantap memasuki agama Islam. Bahkan nanti kita lihat ketika beliau ada di Madinah menjadi salah satu pahlawan Islam yang sangat pemberani dan sangat ditakuti. Kemudian esok Islamnya Umar bin Khattab dari Bani Adi, yang asalnya merupakan pembenci dakwah Rasulullah SAW, masuk Islam dalam situasi beliau asalnya ingin memerangi, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu kemudian seseorang memberitahukan bahwa
Kenapa harus jauh-jauh mendatangi Muhammad sementara adiknya sendiri sudah masuk Islam? Lalu dengan peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Setelah beliau terbuka hatinya, terketuk hatinya, ya. Konon karena mendengar atau dibacakan surat Al-Qur'an, ada yang mengatakan surat Toha, ada yang mengatakan surat Al-Haqqah, sehingga dengan perasaan jujur beliau mengaku itu tidak mungkin ucapan manusia biasa dan kandungannya sangat baik. Lalu kemudian beliau berubah menjadi orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Rasulullah saat beliau sedang berkumpul dalam satu ruangan tertutup, ya. Sempat ditemui oleh Hamzah yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Dalam salah satu riwayat kalau tidak salah di Sahih Bukhari, Umar bercerita bahwa beliau masuk Islam itu hanya selisih 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah ibnu Abdul Muttalib, yaitu pada tahun ke-6 semenjak Rasulullah SAW menjadi Nabi. Jadi sekitar beliau berusia 46 tahun, Rasulullah maksudnya. Nah kemudian setelah beliau masuk Islam, umat Islam sangat gembira, dan ini antaranya adalah berkah dari doa Rasulullah SAW. Seperti kita baca kemarin, beliau berdoa, ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah satu dari orang yang 2 orang ini cukup berpengaruh, yang memiliki kekuatan dan kedudukan yang disegani di kalangan masyarakat Mekah saat itu, yaitu Umar bin Khattab atau Amr ibnu Hisham, yaitu Abu Jahal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar. Nah, sekarang apa sikap kaum musyrikin dengan masuknya Umar? Di sini Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan raddah atau riddatu fi'lil musyrikin ala islami Umar. Riddatu fi'li itu reaksi atau respon al-musyrikin, orang-orang musyrik, ala islami Umar, terhadap masuk Islamnya Umar. Karena Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu itu dulunya dza syakimatin, memiliki keberanian dan kekokohan pribadi, la yuramu, yang tidak kalau bahasa orang Arab sekarang itu malushal, jadi tidak ada yang mengalahkan, ya, tidak ada orang yang berani mencoba-coba. Keberaniannya Umar ibn Khattab. Falamma aslama, maka ketika beliau masuk Islam, zahaba, beliau kemudian pergi ila asyaddi Quraisyin adawatan, kepada orang Quraisy yang paling sengit permusuhannya. Asyaddi yang paling sengit dari antara orang Quraisy, adawatan permusuhannya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idzaan, dan paling sering menyakiti lil muslimin, terhadap umat Islam, wa huwa Abu Jahlin, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini tokoh masyarakat yang paling memusuhi dakwah Rasulullah, seperti kemarin ada beberapa peristiwa yang sudah kita baca. Dan saat itu masyarakat Arab jahiliyah belum diatur dalam satu tatanan pemerintahan. Jadi masih masyarakat bebas, tidak punya negara formal, sehingga yang akan ditaati oleh masyarakat adalah tokoh-tokoh yang secara alami mempunyai kedudukan, dimuliakan banyak masyarakat, baik karena hartanya atau karena nasabnya, karena kekuatan fisiknya, maupun karena pengaruhnya yang secara alami tumbuh di masyarakat. Salah satunya adalah Abu Jahal. Kemudian orang yang berpengaruh di masyarakat seperti itu bisa, kalau dia orang yang baik, maka masyarakat akan terlindungi. Seperti dulu zamannya Hashim, kakeknya Rasulullah SAW, ayahnya Abdul Muttalib.
Tapi kalau dia adalah orang yang semena-mena, maka dengan mudah pula dia bisa menindas anggota keluarga masyarakat tanpa mereka bisa melawan, kecuali juga yang kedudukannya sepadan. Fataqqabahu, maka kemudian Umar mengetuk pintunya Abu Jahal. Nah, ini contoh tokoh yang berani dengan Abu Jahal, yaitu Umar bin Khattab. Fa kharaja, maka kemudian Abu Jahal keluar setelah diketuk pintu rumahnya. Wa qala, dan dia mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang. Ma jaa bika, apa yang membuatmu datang kemari wahai Umar? Qala, Umar mengatakan ji'tuka, aku datang kepadamu liukhbiraka, untuk memberitahu kepadamu anni, bahwa sesungguhnya aku amantu, sudah beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi Muhammad, dan kepada utusan Allah yaitu Muhammad. Kita bisa bayangkan dua orang yang sama-sama disegani, sama-sama pemberani. Mungkin bayangan kita kalau sekarang seperti preman secara fisiknya, tapi pada saat itu tokoh-tokoh ini memang bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga betul-betul berani serta berani memimpin masyarakat. Salah satunya masuk Islam, kemudian mendatangi yang lainnya. Fa aghlaqal baba, seketika Abu Jahal menutup pintu fi wajhihi, di depan muka Umar. Ya, langsung marah. Wa qala, dan dia mengatakan qabbahakallahu, semoga Allah memperburuk dirimu. Ini umpatan orang Arab. Wa qabbaha ma ji'ta bihi, dan semoga Allah memperburuk ajaran yang kamu bawa ini. Jadi orang musyrik itu misuh pun masih nyebut-nyebut nama Allah, karena mereka juga mengakui adanya Sang Pencipta, ya, dan menyebutnya sama Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebut dengan Allah, tapi mereka kemudian menyembah tuhan-tuhan yang lain. Wa dhahaba Umaru, dan Umar kemudian juga pergi ila khalihi, kepada khalnya. Khal itu paman dari jalur ibu, saudara ibunya. Siapa? Al-As ibn Hisham, yaitu Al-As ibn Hisham. Fa'allamahu, maka kemudian Umar memberitahukan kepada pamannya ini mengenai peristiwa beliau masuk Islam. Fadakhalal baita, maka kemudian pamannya juga masuk ke rumah. Jadi pengumuman moro-moro. Sementara banyak sahabat lainnya sembunyi-sembunyi, masing-masing sesuai dengan kondisi sosialnya. Dan ini mengandung pelajaran bagi kita bahwa Islam dan umat Islam itu ya hidup bermasyarakat secara normalnya orang biasa. Kadang-kadang ada kondisi di mana dia situasinya mengkhawatirkan, sehingga perlu punya langkah-langkah yang lebih hati-hati, ya, tidak nekat. Dan juga tidak seperti bayangan mungkin kalau kita dulu ya, mendengar kisah-kisah wali-wali zaman dulu yang serba sakti sehingga seolah-olah tidak ada musuh yang ditakuti. Tidak seperti itu. Rasulullah juga pernah dianiaya, ya. Kadang-kadang turun satu peristiwa yang ajaib dari Allah Subhanahu wa taala, tapi umumnya sehari-hari juga hidup seperti normalnya manusia biasa. Antara lain wallahu alam agar menjadi teladan bagi kita. Karena kalau Rasulullah dan para sahabat itu manusia-manusia super atau bahkan seperti malaikat, mungkin sulit untuk kita teladani. Tapi mereka juga manusia biasa, pernah berada dalam kondisi yang sulit, pernah sembunyi-sembunyi para sahabat itu dari masyarakat musyrikin Mekah saat itu, bahkan pernah terusir dari Mekah ke Madinah. Ini sesuatu yang biasa, tapi mereka kuat menghadapi itu semua dan bersabar, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wa dhahaba, dan Umar juga pergi ila Jamil bin Ma'mar, kepada salah satu tokoh Quraisy yang bernama Jamil bin Ma'mar Al-Jumahi.
Ini tokoh apa? Wa kana, dia itu angqala Quraisyin li haditsin. Orang Quraisy, tokoh Quraisy yang paling getol menyebarkan berita. Mungkin kalau di pemerintahan formal tradisional Pak Bayannya, saya wonten Bapak. Jadi yang biasa bikin woro-woro. Jadi Umar itu pertama mendatangi tokoh yang paling dianggap kuat, Abu Jahal. Beliau pengumuman, meskipun dibalas dengan reaksi yang tidak menyenangkan. Lalu datang dengan tokoh yang paling dituakan, gampangannya di keluarganya, yaitu ke pamannya tadi, Al-As bin Hisham. Kemudian datang ke tukang persnya, orang medianya, supaya segera diumumkan ke orang banyak. Ya, beliau mendatangi 3 pos itu, dan di situ terlihat keberaniannya karena datang sendirian. Ya, di saat semua orang benci dengan agama Rasulullah, beliau mendatangi. Dan ini juga bagian dari strategi, ya, jemput bola. Jangan menunggu diintimidasi, tapi duluan memberikan informasi. Fa akhbaruhu, maka kemudian Umar memberitahunya berita annahu, bahwasanya dia aslama, sudah masuk Islam. Fanada Jamilun, maka kemudian Jamil ini membuat pengumuman, berseru bi a'la sautihi, dengan suaranya yang paling tinggi, anna binal Khattab, bahwa Ibnul Khattab qad soba'a. Qad soba'a itu kalau bahasa kita sudah murtad, nah, gitu ya. Sudah murtad karena sudah berpindah dari agamanya orang Mekah. Faqala Umar kemudian membantah, kadzaba, dia berdusta. Walakinni, akan tetapi aku qad aslamtu, sudah masuk Islam. Jadi beliau meluruskan kosakata yang digunakan oleh Jamil ini sebagai orang media yang ingin mendiskreditkan Umar. Jadi Umar memberitahukan sesuatu yang baik, tapi kemudian dia gunakan kosakata yang mencitrakan jelek, lalu kemudian dikoreksi sekaligus saat itu juga oleh Umar, sehingga yang lain pun masyarakat mendengar. Fasaru ilaihi, maka orang-orang kemudian saru ilaihi itu datang ingin mengeroyok, ingin marah-marah kepada Umar, digeruduk gampangannya. Famazala, maka terus-menerus Umar yuqatiluhum, melawan mereka, wa yuqatilunahu, dan mereka juga melawan Umar, hatta qamatis syamsu, sampai matahari itu tegak, ala rusihim, di atas kepala mereka. Jadi dari pagi sampai siang. Setelah ada pengumuman itu mereka marah-marah. Lalu kemudian Umar juga melawan. Di sini kita ambil satu peristiwa yang sering terjadi. Mestinya kalau menggunakan standar toleransi, ini Umar masuk Islam kan urusannya Umar, tetapi masyarakat justru tidak terima gara-gara Umar masuk Islam. Apalagi Umar meluruskan informasi bahwa ini bukan agama yang buruk. Dan ini mungkin sering terjadi, sering dihadapi dalam dunia dakwah, dan itu sesuatu yang wajar, yang normal. Karena normalnya manusia itu dalam hidup bermasyarakat, ketika ada anggota masyarakat yang menyimpang, yang lain pun terusik. Itu bukan sesuatu yang buruk, ya. Ketika ada masyarakat yang relatif misalnya menjaga pergaulan, kemudian naudzubillah ada kejadian perzinahan misalnya, walaupun itu dilakukan suka sama suka, maka masyarakat akan terusik karena ini merusak tatanan masyarakat. Dan itu sesuatu yang wajar, normal, dan bagus. Hanya saja yang terjadi pada diri Umar ini, tatanan masyarakatnya yang buruk. Kemudian beliau berubah, mereka memberontak.
Walamma raja'a, ketika kemudian Umar pulang ila baitihi, ke rumahnya, ijtama'u, mereka kembali berkumpul, wa zahafu ilaihi, dan kembali merangkak ke Umar, artinya mau menggeruduk lagi, yuriduna qatlahu, mereka semuanya ingin membunuh Umar. Hatta sampai-sampai salabihimul wadi kasratan, sampai-sampai al-wadi, lembah yang ada di tempat itu, salabihim kasratan, seolah-olah kebanjiran manusia, saking banyaknya orang yang datang ingin menggeruduk Umar. Wajah al-As ibnu Wa'il as-Sahmi, ini kalau tidak salah ayah dari sahabat Amr ibn al-As. Al-As ibnu Wa'il as-Sahmi ini datang. Beliau min Bani Sahmin, dari keturunan Bani Sahm, ya. Jadi Umar itu Bani Adi namanya. Bani Adi. Kalau Al-As ini dari Bani Sahm. Bani Adi dan Bani Sahm ini berkoalisi. Jadi satu rumpun yang akur dan rukun. Itu biasa terjadi di masa Arab saat itu, karena tidak ada negara formal. Satu keturunan itu membentuk satu koloni. Kemudian kadang-kadang ada kerjasama dengan koloni yang lain, ya, saling membantu. Kalau ada di sini yang akan dianiaya, mereka ikut membela. Ini yang juga terjadi saat itu. Jadi As ibn Wa'il as-Sahmi ini datang. Wa kanu hulafa'a Bani Adiyyin qaumi Umar. Wa kanu, dulunya Bani Sahm ini khulafa, adalah sekutu-sekutu dari Bani Adi. Dari Bani Adi, kaum Umar, yang merupakan kaumnya Umar bin Khattab. Wa alaihi, dia saat itu memakai hullatan hibarah, memakai baju yang megah. Wa qamisun makfufun biharirin, dan memakai gamis, ya, yang diseliputi oleh sutra, jadi dengan pakaian kebesaran. Faqala, dia mengatakan, malaka, ada apa? Za'ama, qala, dia mengatakan, za'ama qaumuka, kaummu menganggap, annahum, bahwa mereka sayaktulunani, akan membunuhku, an aslamtu, gara-gara aku masuk Islam. Jadi Umar ditanya oleh Al-As, kemudian menceritakan hal itu. Qala, dia kemudian mengatakan, la sabila ilaika, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa membunuhmu, dijamin oleh Al-As bin Wa'il. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar, ya. Al-As ini keluar menuju ke masyarakat yang saat itu sudah akan mengepung Umar. Fawajadan nasa, dia kemudian menemukan orang-orang itu qad salabihimul wadi, sudah membanjiri lembah tersebut. Faqala, dia mengatakan, aina turidun, kemana kalian menuju? Kalau mereka mengatakan, hadza ibnul Khattab, ini Ibnul Khattab, ya, Umar bin Khattab, qad sabaha, sudah murtad, sudah ganti agama. Kemudian dia menjawab, la sabila ilaihi, kalian tidak boleh mengganggunya. Faraja'u, mereka kemudian kembali. Jadi salah satu pentingnya yang punya tokoh yang berbenar, orang sekian banyaknya, ya, karena mereka bukan dari kabilahnya Umar. Jadi walaupun Umar terkenal sebagai tokoh yang kuat, tapi kalau dilawan orang banyak akan kalah. Saat seperti itu dibutuhkan tokoh yang bisa menghadapi mereka dari kaum mereka sendiri, yaitu Al-As ibn Wa'il. Sehingga hanya dengan sekedar dilarang sudah kembali pulang semuanya. Azzatul Islami wal muslimina bi islami Umar. Kuatnya Islam dan umat Islam dengan masuknya Umar. Ammal muslimun, adapun orang-orang muslim, faqad wajadu, mereka sudah menemukan izzatan, kewibawaan, wa quwwatan, dan kekuatan, kabiratan, yang besar di Islami Umar, dengan masuk Islamnya Umar. Faqad kanu qabla dzalika, mereka dulunya sebelum itu, sebelum masuknya Umar, yusalluna sirran, salatnya diam-diam, tidak berani terang-terangan di Masjidil
Haram. Falamma aslama Umar, maka ketika Umar masuk Islam, qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna alal haqqi, bukankah kami ini, kita ini ada di agama yang benar. Wa in mitna, walaupun toh nanti kita meninggal, wa in hayina, atau kita tetap hidup. Qala, kata Rasulullah, bala, ya benar. Qala, Umar kemudian bertanya lagi, fa fima, maka kenapa al-ikhtifa'u, maka kenapa kita sembunyi-sembunyi? Seperti kita bahas kemarin, kalau Rasulullah, beliau tidak sembunyi-sembunyi, sholat terang-terangan di Masjidil Haram, tapi para sahabat umumnya masuk Islam dan beribadah sembunyi-sembunyi. Nah, Umar bertanya, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi sementara kita ini agamanya benar, ya. Dan kalaupun kita nanti mati juga mati dalam kebenaran. Walladzi ba'atsaka bil haqqi, kata Umar, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, lanakhrujanna, kami betul-betul akan keluar, akan mulai terang-terangan. Fa kharaju, maka kemudian mereka keluar bihi, bersama Umar, fi saffaini, salat dalam dua barisan, membuat salat terang-terangan di muka orang banyak. Hamzatu fi ahadihima, di salah satu safnya ada Hamzah, wa Umaru fil akhar, dan di saf yang satunya ada Umar. Ada pendekarnya. Lahum kadidun kakagidit tahin, sangat kuat. Sangat kuat sehingga sudah persiapan, ya, sudah persiapan dengan kondisi apapun. Hatta dakhalul masjidah, sampai kemudian mereka masuk ke dalam Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Falamma nadharat ilaiha Quraisyun, ketika kemudian orang Quraisy melihat ilaihima, melihat mereka berdua, oh ternyata di sini ada Hamzah, di sini ada Umar, asobathum ka'abah, mereka ditimpa kegundahan. Semula ingin menyerang, tapi di barisan ini ada Hamzah, di barisan ini ada Umar, tidak jadi. Lam yusibhum mithluha, yang sebelumnya mereka belum pernah ditimpa kegundahan seperti itu. Walidzalika, oleh karena itulah summiya, Umar itu diberi nama atau julukan Al-Faruq, yang membedakan. Karena dengan kedatangan atau masuk Islamnya Umar ini, ya, umat Islam bisa beribadah dengan izin Allah secara terang-terangan, ya. Sehingga jelas di situ terbedakan mana yang benar dan mana yang salah. Qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud mengomentari, mazilna, kami terus-menerus, artinya umat Islam, a'izzatan, menjadi kelompok yang berwibawa, mundu aslama Umar, sejak masuk Islamnya Umar. Wa qala, dan dia mengatakan, ma kunna naqdiru, ini masih ceritanya Ibnu Mas'ud, testimoni beliau, kami dulunya tidak mampu an nusalliya, untuk melakukan sholat indal Ka'bati, di samping Ka'bah, hatta aslama Umar, sampai kemudian Umar itu masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Umar, dan 3 hari sebelum itu Hamzah sudah masuk Islam, umat Islam sudah berani untuk sholat terang-terangan di Ka'bah. Dan di sini memang terlihat pentingnya umat Islam itu punya cantolan tokoh masyarakat. Kalau tidak bisa langsung menjadi tokoh masyarakat, yang menggait tokoh masyarakat yang bisa diajak melindungi dakwah. Seandainya pun dia bukan tokoh masyarakat yang ikut masuk Islam, ya, seperti tadi Al-As bin Wa'il As-Sahmi, tetap bisa dimanfaatkan. Wa qala Suhaibun, Suhaib kemudian juga menceritakan testimoninya, ulamma aslama Umar, ketika Umar masuk Islam, zaharul Islam, Islam nampak, unggul di masyarakat. Wa du'iya ilaihi ala niyatan, dan sudah bebas orang berdakwah, mendakwakan Islam, mengajak masyarakat untuk masuk Islam secara alaniyah, terang-terangan. Wa jalasna haulal baiti hilaqan, wa jalasna, dan kami kemudian juga bisa duduk-duduk haulal baiti, di sekitar Ka'bah, hilaqan, ya, melingkar-lingkar. Dulu tidak berani.
Sejak saat itu sudah berani. Wa tufna bil baiti, bahkan kami juga tawaf di sekitar Ka'bah. Sudah berani terang-terangan. Wa intasafna, dan kami sudah, intasafna itu bisa maksudnya menuntaskan urusan ya, atau bisa maksudnya adalah tidak diganggu, tidak dizolimi, mimman ghalaba alaina ya, oleh orang yang dulunya bersikap keras terhadap kami. Waradadna, bahkan kami juga sudah bisa membantah alaihi terhadap mereka itu ba'dha ma ya'ti bihi, sebagian perlawanan yang mereka lancarkan. Bahkan sudah bukan hanya beribadah dengan aman, melainkan juga bahkan sudah berani untuk membantah atau melawan. Nah ini sekian saja mungkin yang kita baca kali ini ya. Setidaknya di sini kita bisa mengambil dua pelajaran besar. Tadi pertama tentang pentingnya ketokohan di masyarakat, karena dakwah ini bukan hanya untuk pribadi-pribadi tapi disebarkan ke masyarakat dan itu membutuhkan sokongan serta dukungan. Kemudian yang kedua juga poin yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan. Kesungguhan ketika seseorang itu sudah mewakafkan dirinya untuk jalan dakwah. Nanti kita akan lihat ya di beberapa cerita setelahnya. Dulu ketika kaum musyrikin mereka masih merasa kuat, apa yang dilancarkan kepada Rasulullah bersifat penganiayaan. Ketika sudah mendapatkan Hamzah, mendapatkan Umar dan beberapa tokoh yang kuat, umat Islam sudah mulai agak berani. Yang dilancarkan berbeda lagi. Nanti diberikan iming-iming yang melenakan, ditawari harta, kemudian ditawari wanita atau ditawari jabatan, bahkan ditawari untuk agamanya diubah. Satu tahun menyembah Allah saja, satu tahun lagi ikut-ikutan menyembah agama musyrikin. Jadi musuh dakwah itu tidak akan berhenti. Ketika kondisi umat semakin kuat, dia akan berusaha masuk dengan cara yang berbeda. Dan disitulah butuh kesabaran serta keistiqomahan dalam menjalankan dakwah sesuai dengan yang diteladankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Barangkali itu tidak ada pertanyaannya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi